السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं फिर आपको सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर जाऊंगा, उनकी रवायात बयान कर रहा हूँ। ये रवायात एक अजीब नक्शा खींचती हैं उन लोगों के ईमान का, और इसी तरह हज़रत मसीह Hari ini kembali saya membawa saudara-saudara kepada majelis para sahabat Hazrat Masih Maud. Saya akan menerangkan riwayat-riwayat mereka. Riwayat ini memberikan gambaran yang unik akan iman mereka dan bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jadi majlis Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat anak daripada Walid Husain Sahib meriwayatkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam ziarah kepada Hazrat Masih Maud sangat sedikit sekali waktunya karena saya bekerja di satu tempat yang cutinya sangat sedikit. Saya atas dasar mimpi saya berada di tangan beliau yang yakni di Headweg Matupul, di mana ada kali yang besar keluar di situ saya ditugaskan. Jadi dari pintu ada satu jemaat besar yang keluar, yang di depannya ada seorang suci yang sangat cakap, yang sangat tampan dan dalam pakaian yang berkilau, yang menyilaukan mata, yang itu naik di atas rumah saya. Itu ada satu rombongan orang-orang yang di depannya itu ada orang suci yang memimpinnya. Lewat di tembok dan dari kedengaran trompet dan menyampaikan azan dengan trompet yang dimana suaranya sampai kemana-mana dan nampak sedang sholat pada saat itu. Sesudah itu kemudian kembali ke tembok itu dan inilah pemandangan. Dan ketika lewat di dekat tempat tidur saya, lalu dia berkata bahwa saudara, keluarkanlah tempat buang air itu keluar. Saya mengatakan ya baik. Ketika dia ke depan orang suci itu, maka di belakangnya teman itu, saya bertanya kepada orang itu, katakan siapa orang suci itu. Dia mengatakan bahwa apakah Tuhan tidak tahu bahwa ini adalah Hazrat Mirza Sahib. Maka pada pagi hari
teman saya Dr. Ismail Ahmad Sahib, dia mengetok pintu saya, dan ketika saya datang, maka dia mengatakan, Syah Sahib, bahwa Tuan kan sudah Ahmadi, sudah menjadi Ahmadi. Saya katakan, bagaimana saya jadi Ahmadi? Iya, malam ini saya bermimpi bahwa Tuan itu duduk di klinik, dan saya datang membuka koper saya, dan saya mengeluarkan baju coat, dan di badan Tuan sangat pas sekali. Sudah itu saya mengeluarkan kancing baju dan saya pakaikan itu. Maka mimpi itu tidak hanya beliau yang bermimpi, tapi temannya pun juga bermimpi, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara isyarat bahwa bagaimana dia itu cenderung kepada Ahmadiyah, atau dia akan menjadi Ahmadi karena dia merupakan orang yang berkitab baik. Walhasil sudah beberapa lama saya pergi ke mertua saya, Said Akbar. Saya datang di sana, Mirza Gulam yang merupakan tetangganya pada hari Jumat. Saya pergi ke Masjid Aqsa bersamanya. Maka dia mendudukkan saya di mimbar, dan ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam datang, maka di hadapan huzur dia memohon untuk saya beat. Maka huzur sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan saya oleh tangannya, dan dengan orang-orang yang beat itu dia meletakkan tangan orang-orang lain, dan saya beat. Dan seperti itulah beliau Hazrat Hidayatullah tentang beat menerangkan bahwa pada saya beat tahun 1901. Pada saat itu belum mengatakan umur saya kurang lebih 15 tahun. Ketika pertama kali saya datang ke Qadian, maka saya membawa botol parfum kecil, maka saya jalan kaki pergi ke Qadian. Maka di jalan parfum itu rusak. Maka saya sangat sedih. Pada waktu malam ketika Hazrat Masih Maud datang, maka saya bersalaman, dan kepada huzur saya mulai memijit kaki beliau, dan saya katakan bahwa saya membawa parfum minyak wangi, dan tapi hanya satu tetes saja yang tersisa. Katanya, kamu sudah saya berikan kepada Masih Maud. Masih Maud mengatakan semua pahalanya kamu sudah dapatkan. Maka beliau menerima itu dan mengatakan bahwa niat kamu, katanya, untuk memberikan, walaupun itu sudah hilang airnya, parfumnya, hanya tinggal satu tetes, tapi kamu dapat semuanya. Dan saya tinggal dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian mengatakan bahwa satu kali, bahwa ketika saya kembali dari Qadian, saya sampai di Batala, maka ada seorang pengawal, maka orang penjaga itu mengatakan, apakah Tuan sudah meminta izin dari Masih Maud? Saya mengatakan sangat sedih sekali bahwa saya tidak meminta izin dari Masih Maud. Maka pada malam saya melihat dalam mimpi bahwa huzur duduk di tempat tidur, maka dan memakan roti. Maka saya pun ikut makan, setengah huzur makan, dan selainnya saya yang makan. Maka huzur mengatakan, pergilah, kamu diberikan izin untuk pergi. Maka saya sama sekali, saya adalah orang yang tidak bisa tulis baca, dan saya tidak bisa bicara, dan kini saya menjadi sangat baik. Jadi berkat doa Hazrat Masih Maud dan penangan Hazrat Masih Maud, beliau menjadi sembuh. Hazrat Syekh Ataullah menerangkan bahwa satu hari saya di kamar bundar, di mana ada toko Paharudin, di sana dia berdiri. Maka Hazrat Masih Maud sendiri datang di Masjid Mubarak, dan beliau memanggil saya, Ataullah, itu bawalah itu surat ini ke box itu. Maka bahwa huzur mengingat nama saya, maka huzur membawa satu gelas dari susu kambing. Setiap hari beliau minum satu gelas susu kambing. Seorang mengatakan kepada beliau, kepada Hazrat Masih Maud, bahwa huzur jangan meminum susu mentah. Maka huzur mengatakan bahwa kebanyakan para nabi alaihimussalam mereka biasa minum susu mentah. Jadi beberapa lama kemudian, ketika saya menjadi pekerja di telepon, maka saya sangat panas, bahkan saya sangat panas.
maka saya meminta izin datang ke Qadian. Maka Hazrat Maulwi Nuruddin Khalifatul Masih Awal, saya tinggal di rumah beliau. Karena dengan perantaraan itu saya masuk Islam di Jammu. Dan akibat daripada kuatnya ikatan dengan Hazrat Khalifatul Masih Awal mengobati saya. Pagi-pagi itu beliau memberi obat kepada saya, telur dan nasi. Jadi karena saya tidak biasa, lidah saya menjadi rusak. Maka malam hari kepada Muhtaramah Ammajan, bapak daripada Khalifatul Masih Awal, istrinya, saya mohon bahwa saya tidak enak makan. Kalau ada kuah atau ada sesuatu yang asin, maka saya akan nanti mau isap akan Khalifatul Masih Awal akan marah. Maka saya dengan beliau makan kepada saya lauk saya makan sedikit. Jadi maka ketika pagi hari Khalifatul Masih Awal melihat detakan jantung saya, beliau mengatakan bahwa apa yang kamu makan semalam. Maka jadi kini dokter banyak sekali yang mengetes. Nah, jadi Khalifatul hanya megang tangan saya, bertanya kamu makan apa. Jadi katanya detakan jantung kamu cepat. Saya katakan saya tidak makan apa-apa. Maka beliau cepat saja pergi ke rumah dan bertanya bahwa kepada istri beliau bertanya bahwa Ataullah malam makan apa. Dia mengatakan sesudah makan dia memakan kuah. Maka beliau marah. Dan kepada saya juga bahwa kamu kenapa berbohong mengatakan kamu tidak makan apa-apa. Walhasil Hazrat Maulwi Sahib mengatakan bahwa kebohongan saya ini dan saya tidak mau, saya melanggar peraturan sakit itu. Jadi kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu. Jadi sehingga kamu sedang sakit begini makan begitu. Jadi akibat sakit itu beliau sangat lemah. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam akan hal itu sangat marah beliau. Dan akhirnya saya sembuh dan Hazrat Maulwi Sahib sangat memperhatikan kesehatan saya, dan saya menggunakan sesuatu dan saya berdoa juga katanya. Jadi saya hadir di hadapan Huzur bahwa Huzur, hari ini saya pergi ke Rawalpindi, maka karena libur saya sudah habis. Maka jadi doakanlah saya karena kesehatan saya tidak sehat. Huzur bersabda bahwa Tuhan berdoalah dalam sholat dengan khusyuk dan banyaklah menulis surat ke Qadian dan datanglah cepat-cepat. Dan kemudian beliau bersabda bahwa tinggalkanlah suka melanggar peraturan makanan itu. Jadi jangan sembarangan makan. Jadi berjanjilah kepada Tuhan, maka Allah Maha Pengampun, insya Allah pasti akan memberikan kesehatan. Beliau mengatakan ketika saya kembali ke Rawalpindi, maka kurang lebih jam 1.30 saya melihat rupiah yang saya tidak tahu maksudnya. Saya heran, saya berdoa kepada Tuhan dan memohon, ya Tuhan, bahwa Engkau mengetahui segala bahasa. Saya berilah pemahaman kepada saya tentang mimpi itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat yang khusus bersabda bahwa pada malam jam 2.30 di lidah saya itu healthy mengalir suara. Maka suara itu membangunkan saya sehingga saya sehat. Maka sampai kurang lebih 20 tahun saya tidak pernah sampai sekarang itu saya tidak pernah ketika telah diterangkan ini saya tidak pernah sakit karena sakit kepala. Dan dengan selain itu dengan pertolongan Tuhan dalam segala perkara Dia menyediakan sarana yang sehingga anak saya melahir. Jadi ada 3 anak-anak dan 3 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Saya punya, sebelumnya tidak punya anak. Kemudian ada Hazrat Barakatullah Sahib, ya, anak Malik Nias Ahmad, menerangkan bahwa kendati bapak saya Malik Barkat Ali Sahib pada tahun 88 87 saya pun dari kecil jadi Ahmadi.
namun pada 1904 ketika umur saya 15 tahun maka saya beat di tangan Huzur, dan ketika ada orang yang beat maka kita pun berkali-kali beat supaya dengan doa Huzur yang sesudah beat itu beliau doa kita ikut serta dalamnya, maka orang-orang membuka ikat kepala beliau dan menyampaikan ke Huzur dan memegang ujung ikat kepala itu, dan seperti itulah beat itu. Hazrat Dr. Muhammadin Sahib riwayatnya menerangkan bahwa saya pada tanggal 1989 dan beat pada tanggal 30 Juni 1905, dan kemudian beliau menulis nomor wasiatnya juga, bahwa beliau berkata bahwa beliau menjadi presiden Jemaat Nairobi, beliau 2 tahun selama, dan kemudian anggota komite, dan kemudian anggota Jemaat Nairobi beliau sebagai muhasib, dan sampai 3 tahun menjadi sekretaris wasiat. Dan di negeri itu saya 1900 bulan Februari pada Dr. Ahmad Ali radhiyallahu taala anhu, Sufi Bahas Nabi Sahib, akuntan, itu pada zaman itu saya datang. Dr. Ahmad Ali Sahib itu kasih sayang, dengan melihat itu banyak sekali orang-orang itu masuk ke dalam jemaat karena kasih sayang beliau. Inilah kesempatan pertama ketika suara itu datang kepada saya, amanat itu. Jadi lihatlah bagaimana karena dengan akhlaknya yang mulia dan kasih sayangnya, simpatinya kepada manusia, dengan melihat itu banyak sekali orang mempunyai perhatian, menaruh perhatian bahwa ini siapa ini, dan mereka itu masuk Ahmadiyah. Walhasil saya katakan saya mengatakan nasib saya di hadapan Tuhan ini, saya berdoa bahwa nasib saya itu apa, bahwa dengan husu dan dengan tekad, dan saya berdoa dalam tahajud bahwa wahai Tuhanku dan yang mengetahui yang gaib, dengarlah doa-doaku dan pembimbinglah saya, dan bawalah saya kepada jalan yang Engkau anggap benar, supaya jangan saya jauh dari jalan kebenaran, karena saya adalah lemah dan tidak berdaya, berdosa dan lain-lainnya. Jadi Tuhan mengatakan mendengar doa saya, dan mulai mata rantai mimpi yang benar, dan kemudian Tuhan memperlihatkan mimpi kepada saya, yang atas dasar itu saya diregistrasi di satu tempat itu, dan Jerman East Afrika, dan di mana saya sebagai pimpinan rumah sakit 30 Jun dengan perantaraan surat saya beat di tangan kekasih Tuhan itu, yakni Hazrat Masih Maud. Kemudian beliau mengatakan bahwa sudah saya beat, apa yang terjadi? Bahwa saya mulai suka beribadah yang saya tidak pernah bayangkan. Karena turunnya para malaikat itu adalah merupakan turunnya para malaikat yang bersih, dan setiap surat itu datang wahyu Hazrat Masih Maud, dan orang mendengar, dan hati setiap saat untuk memohon kepada berjumpa dengan Huzur, dan saya mulai gelisah ingin berjumpa dengan Huzur. Karena dengan perantaraan dengan perantaraan surat beliau beat. Walhasil dengan mengatakan Tuhan, waktu libur saya dekat, maka saya terpikir untuk membawakan hadiah kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Maka saya berpikir bahwa saya ingin membawa 4 telur daripada suter muruk. Dan untuk memperoleh izin saya harus pergi ke kantor Jerman, karena harus minta izin untuk membawa telur dan burung onta itu. Dan kemudian saya berjalan, dan ketika sampai saya di Gujarat, maka dan kepada saudara saya
saya dapatkan teman saya, saudara saya, mertua saya itu menentang Ahmadiyah, dan saya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menolong saya dan bapak saya dan beberapa teman yang lainnya saya bawa ke jalsa yang belum beat. Jadi beliau dengan kerja keras dan berdoa, akhirnya mereka, bapak beliau dan keluarganya itu datang untuk ikut jalsa. Kemudian beliau mengatakan pada tahun 1907 kami datang ke Kadian, dan maka begitu sampai saya di sana, saya melihat pemandangan yang aneh, bahwa semua jemaat dan orang-orang suci, mereka datang dengan gelisah ingin berjumpa dengan Huzur, dan mereka berusaha untuk berjumpa dengan Huzur. Saya heran karena saya sebagai musafir, saya datang dari tempat yang jauh dan saya pergi hanya untuk waktu yang cepat, dan saya ingin berjumpa sekali dengan, dan ini merupakan keinginan saya, bahwa kesempatan berjumpa dengan Huzur saya dapatkan dalam keadaan sendiri, dan itu susah. Jadi apakah bisa berjumpa sendiri atau tidak? Maka Jemaat Ahmadiyah Gudraj waktu itu sedang makan di Langgar Hana, dan saya berusaha untuk mulakat. Maka di bawah Masjid Mubarak itu saya datang, ada seorang teman itu, saya bertanya kepada dia yang berdiri situ bahwa saya datang dari tempat yang jauh dan saya ingin berjumpa sendiri dengan Hazrat Masih Maud. Beliau mengatakan, beritahukanlah caranya. Maka dia mengatakan bahwa di pintu ini ada seorang tua hadim, pembantu di situ. Katakan kepada mereka bahwa, kepada orang tua itu, perempuan itu, bahwa ketika saya berbicara itu, orang tua itu, pembantu perempuan tua itu datang. Saya katakan saya datang dari jauh dan saya ingin berjumpa sendiri dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Katanya, tolonglah kalau misalnya amanat saya ini sampai kepada Huzur. Maka pembantu perempuan itu mengatakan dengan kasih sayang, mengatakan bahwa saya datang. Karena begitu pergi, dia kembali lagi dan memberikan kabar suka bahwa keinginan Tuhan itu sudah sempurna, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam datanglah ke atas. Maka saya dengan cepat dengan bapak saya datang, dan teman-teman Gair Ahmadi yang lainnya itu, yang bersama saya itu, saya bawa mereka itu. Dan begitu kami sampai di sana, kami berdiri di suatu tempat, terbuka jendela, begitu Hazrat Masih Maud turun, maka Masih Maud menyampaikan salam. Sangat sedih kami tidak dapat mengucapkan salam yang pertama kali. Jadi pertama Hazrat Masih Maud yang memulai. Jadi bapak saya, kata beliau, kendati beliau itu menentang, dia itu jatuh di kaki Hazrat Masih Maud, maka Huzur dengan kasih sayang mengangkat kepala beliau dan mengatakan, hanya Allah yang pantas disembah. Jadi manusia tidak, jadi hanya sujud di hadapan Tuhan. Maka saya memberikan Huzur telur bulung onta itu, dan Huzur menerima itu, dan dengan kasih sayang itu menanyakan tentang saya tinggal di Afrika dan perjalanan saya, dan beliau mengambil tangan saya, jangan kamu mengikat kamu dengan dunia ini, dan beliau mengatakan bahwa kamu anggaplah diri kamu seperti musafir yang ada di musafir hanah yang tengah menunggu kendaraan. Dan beliau menyuruh saya untuk memperbanyak istighfar, dan menyuruh saya bahwa, katanya, tulislah surat secara teratur untuk doa. Maka kepada bapak saya dan tiga orang Ahmadi yang sahabat, beliau mengambil beatnya, dan padahal beliau menentang, para orang-orang ini menentang, tapi pertemuan satu kali beliau beat, dan kama Hazrat Masih Maud berdoa. Maka sedemikian beliau menangis berdoa sehingga mata Huzur menjadi berair, dan kami susah untuk menahan air mata kami, dan hati begitu cuma luluh sampai hari ini. Jadi sampai hari ini masih terasa jadi memberikan tangan di Hazrat Masih Maud dan melihat mata wajah rohani dari Huzur dan mata beliau yang keluar air mata, dan beristighfar kepada hamba yang lemah, dan beliau meminta untuk banyak menulis surat. Jadi itu sangat berpengaruh sekali sehingga itu menjadi linangan air mata. Betapa itu merupakan zaman yang berkat, dan sehingga perlawanan yang begitu besar, sehingga dengan doa para nabi suci Tuhan itu
itu saya lihat itu terbang permusuhan itu dengan doa Hazrat Masih Maud. Jadi dengan doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam saya lihat itu terbang permusuhan itu. Jadi saya melihat itu musuh-musuh itu tidak berdaya untuk melawan itu, dan jadi ilmu daripada jemaat itu semuanya itu ilmu itu menjadi gelap di hadapan Masih Maud dibandingkan dengan ilmu beliau. Dan walhasil saya beat, dan sudah doa beliau memberikan kesempatan untuk bersalaman dan memberikan izin, dan jadi jemaat Ahmadiyah Gujarat. Dan ketika mendengar tentang itu, maka beliau mengatakan bahwa kenapa kami tidak dibawa, katanya, ketika beliau mendengar berita tentang pertemuan itu. Kemudian Abdul Raif Sahib, anak Gulam Sahib, menerangkan bahwa pada tahun 1889, jadi beatnya tahun 1889, dan pada tahun itu beliau berziarah pada Hazrat Masih Maud. Di awal zaman ketika umur saya masih kecil, pada waktu itu saya sedang sekolah di Bera High School, dan ketika paman kami ada seorang lahir mendengar berita yang mendakwakan sebagai Imam Mahdi, kami mendengar berita itu. Jadi tidak lama kemudian suara itu pun datang di kampung kami. Jadi seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, dia mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Saya katakan pada waktu itu saya dengar, masih kecil saya dengar. Namun saudara saya yang bernama Gulam Ilahi, dia dengan membaca itu dia beat di tangan Hazrat Masih Maud, dan namanya itu ditulis dalam 313 sahabat, tertulis di dalam Anjami Atam. Jadi 249 namanya itu nomornya. Walhasil saudara saya itu menulis semua keluarga kami untuk BA, dan saya pun juga pamflet-pamflet yang datang di kampung kami itu saya baca, dan pada malam kita perdengarkan. Dan Abdullah Atta, saya ingat itu peristiwa itu, yang apapun selebaran tentang beliau. Walhasil saya ingin berjumpa dengan Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk berjumpa. Dan pada waktu maghrib saya berduduk di jembatan pada waktu malam. Ya Allah, kalau Mirza Ghulam Ahmad itu benar, maka bawalah saya ke Qadian. Kalau dia dusta, datanglah kami, biarkanlah kami di sini. Saya tidak perlu ke sana kalau dia dusta. Jadi beliau mengatakan pada waktu ujian kelas 10 saya datang ke Qadian pada saat gerhana bulan dan matahari itu. Saya lihat dengan mata saya. Waktu itu saya masih sekolah di SMA. Dan ketika saya selesai, maka saudara saya Gulam Ilahi membawa saya ke Qadian. Pada saat itu saya beat di tangan huzur langsung. Pada waktu itu masjid itu masih kecil, maka saya tinggal dengan saudara saya. Baru Hazrat Maulwi Nuruddin Sahib tahu akan saudara saya. Dia membawa saudara saya, bahwa anak saudara Abdul Raif itu bawalah Qadian. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1888 maka, dan saya adalah orang miskin katanya. Jadi sesuai dengan itu, tapi karena orang miskin tidak bisa sekolah, jadi dia suruh belajar di madrasah. Dan pada tahun 1880 di atas gaji 8 rupiah beliau disuruh tugaskan untuk ngajar di situ. Pada saat itu hanya 6-7 anak murid. Maka saya mengajar di situ sampai 1902 saya menjadi pengajar. Pada waktu itu Master Muhammad Ali, jadi beliau mengajar juga anak-anak, dan beliau menyuruh anak-anak sholat 5 waktu di belakang Hazrat Masih Maud. Pada saat itu Hazrat Maulwi Abdul Karim menjadi imam,
kami sholat 5 waktu di huzur, dan ketika kembali maka Hazrat Masih Maud sebelum sholat Hazrat Masih Maud menjelaskan mimpi dan wahyu, dan dengan memperoleh kami mendapat kesempatan untuk memijit huzur, dan maka kami kalau huzur makan maka kami pun makan bersama tamu, dan huzur memberikan sebagai makanan-makanan. Jadi semua perkara itu disebarkan di buku-buku, dan Master Abdul Raif Sahib berkenaan dengan beliau ada tertulis di catatan kaki bahwa beliau ini adalah pensiun Sadr Anjuman Ahmadiyah, dan beliau sebagai kepala sekolah high school di Kadian pada tahun 1889. Beliau sesudah itu beliau bekerja di religion sampai 1997. Beliau mengatakan bahwa saya beriman kepada Hazrat Masih Maud ketika matahari dan bulan itu gerhana. Kemudian ada satu riwayat Hazrat Maulwi Abdul anak daripada Maulwi Abdullah Sahib. Jadi beat beliau itu pada tahun 1904. Beliau mengatakan sebelum beliau beat dan melihat keadaan Hazrat Masih Maud, sebelum saya menjelaskan itu, saya menganggap, kata beliau, bahwa bapak saya dan Maulwi Abdullah Sahib Maghfur, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, saya jelaskan tentang keadaannya. Jadi keadaannya pun sangat aneh, unik, menarik sekali, karena beliau berusaha menguji Hazrat Masih Maud, dan ketika beliau puas dari segala segi, beliau beat. Walhasil karena beliau beat di tangan langsung Hazrat Masih Maud, dan banyak sekali peristiwa yang langsung beliau lihat yang tidak bisa ditulis, dan beliau mengatakan bahwa bulan beliau wafat. Namun jadi katanya penting sesuai dengan dan beliau menulis dalam Parsi bahwa beliau, itu yang saya terangkan, bahwa apa yang bisa beliau lakukan, beliau mengatakan walhasil jadi Maulwi Muhammad Abdullah Sahib Beni beliau ahli hadis, dan beliau seorang pemimpin dari bangsa, dari sukunya. Maulwi Ahmad Husain Betalwi dan Maulwi Nazir Dehlwi itu menjadikan beliau sebagai Deputy Commissioner, jadi kepala. Jadi beliau dianggap sebagai sosok yang pemimpin yang sangat besar, pemuka besar, dan katanya di Gula. Jadi seorang ahli hadis itu memanggil beliau dan menyebutkan bahwa di tempat kami ada namanya Kadian, di mana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad datang, dan dia mendakwakan diri menerima ilham, dan dia menubuat tentang sesuatu, kemudian anak lahir. Jadi tentang Muslim Maud beliau nubuatkan, tapi tidak sempurna katanya. Jadi Maulwi Ghair Ahmadi Maulwi mengatakan bahwa pertama anak perempuan, kemudian anak laki-laki yang kemudian meninggal. Jadi kalau mari kita debat dengan orang itu, karena menurut mereka ilham ini tidak sempurna yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah nubuatkan. Jadi kemudian mari kita munazar debat. Jadi pada hari itu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tidak mendakwakan apa-apa, hanya mata rantai wahyu yang turun, dan beliau tengah menulis Barahin Ahmadiyah. Kemudian beliau datang, katanya bapaknya yang beliau sebutkan. Maka tentang nubuatan itu beliau
tentang nubuatan Muslim Maud, beliau berbicara dan bertanya bahwa kalau ilham Tuhan itu benar, maka nubuatan tentang anak itu kenapa tidak sempurna? Pertama anak perempuan, kemudian anak laki-laki, kemudian itu pun mati. Apakah nubuatan ini telah sempurna seperti itu? Beliau mengatakan, bapak saya mengatakan bahwa, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan haji, beliau telah menubuatkan. Hazrat Masih Maud kepada Hazrat Masih Maud, ya, beliau telah menubuat. Hazrat nubuatan Rasulullah tentang haji, maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa apakah itu sempurna pada tahun itu dan beliau kembali untuk haji, yakni Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya itu mengatakan bahwa pada malam itu, maka pada tahun ke depan, maka Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa kapan saya pernah mengatakan bahwa pada saat tahun ini anak itu lahir, bahwa ini nubuatan Tuhan yang akan sempurna dan pasti akan sempurna, kapan, tahun manapun akan sempurna. Jadi tidak dipastikan tahun ini, 1 tahun. Jadi seperti itulah mata rantai pertanyaan itu berakhir. Namun dengan itu beliau tetap mengatakan nubuatan tidak sempurna. Walhasil Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sudah itu dengan selebaran beliau sampaikan bahwa beliau membatasi bahwa anak yang dijanjikan itu lahir tahun 9 bulan, dan kemudian beliau menyebutkan itu dalam beberapa selebaran. Walhasil beliau mengatakan bahwa kemudian beliau menjelaskan bahwa nubuatan itu tidak sempurna daripada tentang Hazrat Masih Maud, Hazrat Muslim Maud lahir. Kemudian beliau mengatakan bahwa karena Maulwi Syahid bapaknya itu yang datang untuk berdebat dengan Hazrat Masih Maud, dia mengetahui ilmu bahasa Arab dan Parsi dan mantik, badi, dan beliau sangat mahir di situ. Dan karena ilmunya, poin itu dan jawaban itu dia tidak mengambil manfaat dari itu. Tentang jawaban yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dia tidak bisa mengambil faedah. Dan ini benar bahwa kullu amrin, bahwa segala sesuatu itu ada waktu yang tertentu untuk itu. Pada saat itu beliau tetap ingkar dan beliau tetap tidak mengimani sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Huzur mempertimbangkan ilmu beliau dan dengan kasih sayang mengatakan kepada beliau. Jadi dengan perkataannya itu beliau memperkirakan bahwa Tuhan ini adalah berilmu. Maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Maulwi Syahid, saya atas nama Brahim Ahmadiyah, saya telah tulis untuk menjawab keberatan, dan saya telah menantang 10.000 yang kini akan disebarkan kalau Tuhan tinggal di sini, dan Tuhan beli untuk memberikan uang untuk mencetaknya, dan Tuhan akan diberikan pun juga itu hadiahnya, keuntungannya untuk pengkhidmatan. Namun beliau tidak menerima dan beliau kembali, dan atas 15 tahun dan atas keingkaran itu berjalan 15. Namun senantiasa fitratnya beliau itu ada kebaikan, dan beliau baik juga. Dan ketika ada orang yang mencaci maki Hazrat Masih Maud dan menghina Hazrat Masih, maka beliau mencegahnya dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencerca sembahan orang kafir, dan inilah kebaikan yang ada dalam diri beliau. Dan kemudian mengatakan walhasil dalam keadaan diam itu berlalu pada datang zaman 1902. Jadi kurang lebih 15-16 tahun berlalu. Pada saat itu beliau kitab Hazrat Masih Perang Suci dan Ainah Kamalati Islam beliau baca, yang mana beberapa pertanyaan yang ada di benak beliau itu terjawab.
dengan membaca dua kitab ini, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat jawaban. Namun ada keberatan baru juga yang muncul, maka beliau ada menulis 21 keberatan yang beliau tulis. Pertanyaan-pertanyaan beliau tulis 21. Dan pada tahun 1992 beliau datang untuk berdebat, bahwa katanya ingin debat dengan Hazrat Masih, dan secara langsung datang di Masjid Mubarak. Jadi tidak bertanya kepada siapapun, langsung beliau kepada Mubarak. Dan ini pun juga ada satu sebab. Dan beliau datang pada waktu sholat, dan beliau sholat berjamaah, karena masyhur bahwa dia memberitakan kepada bahwa Hazrat Masih Maud bahwa ada yang menanya. Jadi menyampaikan berita, dan di tempat mana beliau Hazrat Masih Maud tinggal ada pintu, banyak sekali cerita-cerita, dan untuk setiap tujuan ini ada pintu-pintu yang khusus. Dan ketika tamu datang dari kepada Masih Maud, karena Masih Maud itu setelah ada berita, maka begitu datang dia bertanya bahwa apakah nama tuan ini, atau tuan datang dari ini, atau tuan datang untuk pekerjaan dan lain-lain. Dan dengan perkataan itu datang cerita kepada Hazrat. Oleh karena itu beliau memberikan, jadi tamu yakin akan hal itu bahwa ini waliullah yang menerangkan segala sesuatu. Walhasil itu di hati beliau itu pun seperti itu, bahwa ketika Maulwi Sahib itu datang, maka di hati beliau pun juga seperti itu. Dan dia kalau ada yang dia bertanya, maka saya tidak akan beritahukan. Maka untuk itu beliau datang ke masjid, dan beliau tidak bertanya-tanya kepada siapapun. Walhasil sudah itu dia mengatakan bahwa terbukti itu salah, dan para penentang itu dusta. Walhasil karena waktu itu waktu sholat, dan beliau sholat berjamaah, dan sudah sholat beliau duduk dengan Hazrat Masih Maud, dan sahabat yang lain pun duduk di sana sini. Sesudah mulakat beliau untuk mengucapkan assalamualaikum, diam memegang kaki Hazrat Masih Maud, memijitnya. Maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa untuk menguji Nabi Tuhan itu tidak benar. Jadi niatnya padahal bukan untuk memijit. Maka Hazrat Masih Maud bersabda bahwa menguji Nabi Tuhan itu tidak baik. Hazrat Masih Maud, Allah masukkan dalam hati Masih Maud itu. Walhasil kata ini merupakan satu tanda yang pertemuan pertama beliau lihat. Jadi Maulwi Sahib, dan jadi akhirnya itu belum menjelaskan. Alhamdulillah. Kemudian permasalahannya adalah bahwa Maulwi Sahib bersabda bahwa di dalam sebuah hadis saya melihat bahwa Hazrat Imam, untuk satu tanda kebenaran Imam Mahdi adalah bahwa di kaki beliau bahwa tidak akan ada lubang, bahkan itu akan lurus, jadi rata kakinya itu. Maka untuk tujuan itu memegang kaki Hazrat Masih Maud, dan tidak memegang untuk apakah ada lubangnya atau tidak. Jadi belum dengan memegang itu ada satu tanda bahwa di kaki Masih Maud ada lubang itu tidak banyak. Yang kedua, Hazrat Masih Maud tidak baik menguji Nabi Tuhan, karena Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika puluhan kaki Masih Maud, tapi beliau tidak banyak yang memijit kaki Masih Maud, tapi Masih Maud tidak pernah mengatakan bahwa tidak baik menguji Nabi itu. Kata kenapa siapa yang tahu bahwa orang yang memegang itu adalah memegang untuk menguji. Jadi jawaban ini beliau melihat dengan mata beliau, dan iman beliau itu pun menjadi bertambah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah itu Hazrat Maulwi Sahib mengatakan bahwa ini ada beberapa pertanyaan, kalau ada diperintahkan maka saya akan katakan bahwa pertanyaan yang dikemukakan adalah bahwa Maulwi Sahib bahwa jadi Maulwi Sahib mengatakan bahwa Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang berikan Hazrat Daiman.
yang setiap hari datang kepada Rasulullah dan mendengarkan memperdengarkan wahyunya, yang karena itu beliau senang dan senang mendengar wahyu sehingga Hazrat Rasulullah SAW wafat dan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, maka beliau datang untuk ketemu dengan orang perempuan itu, dan maka ibu itu nangis dan beliau mengatakan bahwa apakah Tuhan nangis karena Rasulullah SAW wafat? Ya, ini adalah sunat yang sudah sempurna. Maka ibu itu mengatakan tidak, bahkan saya menangis adalah bahwa wahyu itu menjadi berhenti. Jadi ketika Ammajan itu beliau yakin akan wahyu itu tertutup, bagaimana Tuhan itu percaya bahwa wahyu itu ada? Padahal itu beliau ini mengatakan wahyu itu tidak ada. Maka jadi bagaimana wahyu itu sesuai kepada Tuhan itu? Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa apakah kuntum khaira ummatin, Tuhan percaya bahwa ini adalah umat terbaik? Maulwi Sahib mengatakan ya, saya percaya. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa apakah Tuhan itu yakin bahwa wa awhaytu ilal hawarijina an ummi Musa wa awha rabbuka ilan nahl, sesuai dengan itu kepada Hawari Masih dan kepada kepada Labah. Iya, memang ada itu turun, katanya Maulwi Sahib mengatakan. Walhasil sangat baik. Jadi tablik, jadi merupakan munazarah. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa apakah awari umat dan anak perempuan, apakah umat ini lebih kepada mereka itu wahyu turun, namun kepada umat Rasulullah SAW, umat yang terbaik itu tidak turun? Maka beliau mengatakan bahwa wahyu-wahyu itu telah disebutkan di wahyu. Apakah ada tersebut bahwa wahyu kepada umat Muhammad itu ada turun? Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa kalau Tuhan mengakui bahwa umat Nabi terdahulu itu ada turun wahyu, dan di dalam Al-Fatihah diajarkan yang tanpa itu Tuhan yakin bahwa tanpa itu tidak ada sholat dan wajib dibaca setiap sholat. Maka beliau mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, bahwa ya Tuhan, bahwa perlihatkanlah kepada jalan yang telah Engkau beri nikmat, dan yakni anugerahlah kepada kami iman, yang orang-orang yang turun hadiah-hadiah iman wahyu. yakni ada hadiah-hadiah wahyu. Kenapa tidak diturunkan wahyu kepada umat ini? Yang kedua, Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ayat yang kedua adalah innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yakni orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka kemudian dia teguh, maka malaikat Tuhan turun kepadanya dan mengatakan janganlah sedih dan janganlah bimbang, kamu diberikan kabar suka tentang surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dari ayat ini itu turunnya wahyu secara lewat malaikat, yang dimana orang-orang mukmin perlu untuk orang mukmin. Kemudian Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ayat ini lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa orang-orang mukmin untuk umat yang terbaik itu ada juga kabar suka di dunia ini dan di akhirat juga akan ada. Jadi kabar suka ini bukanlah kalau bukan wahyu apalagi. Jadi pada saat ini banyak sekali ayat-ayat tentang turunnya wahyu itu yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud. Jadi inilah diskusi yang Huzur mengatakan ya benar, bahwa dari ayat ini terbukti turunnya wahyu. Dan untuk umat ini yang yang ada dalam umat ini. Kemudian kenapa Ahmadiyah mengatakan bahwa turun wahyu itu tertutup? Apakah Tuhan tidak tahu ilmu itu? Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Maulwi Sahib beritahukanlah bahwa di tempat ini al-wahyu, bagaimana alif lam itu? Alif lam itu adalah mengisyaratkan bahwa wahyu yang turun kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan huzur setiap hari memperdengarkan itu. Jadi
wahyu syariat yang turun kepada Rasulullah SAW itu sesungguhnya itu tertutup dan itu telah terjadi. Jadi terbukti di mana bahwa wahyu yang seperti itu tertutup sampai hari kiamat, sedangkan ada jelas di dalam ayat Al-Quran tentang turunnya wahyu. Maka Maulwi Sahib tidak diam dan tidak menjelaskan. Jadi dan beliau menjadi puas. Hazrat Masih Maud alaihissalatu sesudah itu untuk menyampaikan ceramah yang panjang dan penuh dengan dalil. Beliau sampaikan ceramah itu, yang dari itu semua keberatan-keberatan itu dipecahkan yang Maulwi tulis, dan pertanyaan-pertanyaan lain tidak ditanya lagi oleh Maulwi Sahib, dan di sana semua pertanyaan itu terjawab. Dan beliau membuat catatan. Jadi sebelum mulakat pertemuan ini beliau tidak pernah menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan. Maulwi Sahib berpikir bahwa kalau orang itu tidak turun, bagi siapa yang mengetahui pertanyaan yang ada dalam diri benak beliau, ketika beliau katanya semua pertanyaan itu ada di kantong saya. Kenapa jawabannya itu dijawab semua oleh Hazrat Masih Maud? Jadi saya beat katanya di tangan Tuhan. Maka beliau pada saat itu dengan karunia Allah beat di tangan Hazrat Masih Maud. Dan sesudah itu beliau tidak pernah keberatan kepada Hazrat Masih Maud. Dan iman beliau terus maju. Dan sesudah itu di beat beliau beat di tangan Hazrat Fatul Masih awal, di dalam Khalifatul Masih Sani pun juga beliau beat. Beliau tidak pernah ragu. Alhamdulillah ala zalik. Kemudian beliau menulis bahwa anaknya, bahwa ketika beliau balik dari beat beliau, maka di kebanyakan orang yang mengikuti beliau, maka di mana beliau beat dari murid-murid, dan katanya Maulwi Sahid beat, maka kami semua akan beat. Tapi apa yang terjadi? Maka ketika beliau beat, maka semua menjadi musuh-musuh beliau, dan mereka mulai membuat program membunuh beliau. Namun beliau dengan tabah menghadapi itu, dan mata rantai pertabligan terus beliau teruskan, dan kurang lebih selama 18 tahun beliau sebagai mubalik, dan sampai 300 lebih orang beat masuk ke dalam jemaat lewat perantaraan beliau. Jadi inilah riwayat beberapa peristiwa dan kejadian dari orang-orang yang beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, lalu meningkatkan kerohanian mereka, dan kepada zat Allah Subhanahu wa taala pun meningkat pemahaman mereka, dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga terlahir. Dan karena itulah kecintaan kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesetiaan dan keikhlasan dan semua ikatan-ikatan duniawi itu terkalahkan dengan kecintaan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada para sepuh itu, dan kita pun juga sudah beat di tangan imam zaman itu, kita dapat menunaikan hak beat itu, dan kita menciptakan perubahan suci dalam diri kita, dan mempunyai ada perhatian ke arah itu. Ada satu peristiwa berita yang mengerikan, menyedihkan di Karachi. Sesudah sholat Jumat, ada satu keluarga yang sedang pergi Nazim Umur Talaba Karachi. Dia waktu itu di sepeda motor, beliau ditembak. Maka ada satu yang syahid, pemuda yang syahid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan keluarganya yang di mobil itu luka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat syahid marhum, dan rinciannya akan sampaikan belakangan. Walhasil beliau ini keluarganya itu luka, cedera, dan doalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari dan memberikan kesembuhan. Dan begitu juga dari Gatialia ada syahid juga. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat para syuhada itu.
dan yang sakit ini, yang luka ini, walhasil di Pakistan perlu banyak doa. Mudah-mudahan Allah menjaga setiap Ahmadi dari kejahatan mereka. Sudah itu ada satu jenazah yang akan saya solatkan, yakni Mukarram Sayyid Amma, istri daripada Abdul Ghani dari Rabwa, yang pada tanggal 15 Oktober beliau wafat sesudah sakit yang lama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau merupakan sahabat daripada anak daripada sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau sosok yang sangat bersih dan pengorbanan yang lebih dari yang beliau sangat ceria dan dalam meniat tamu, dan merupakan sosok yang sederhana. Dan ketika jalsa di Pakistan, beliau senantiasa ada 50 orang tinggal di rumah beliau, dan selain tamu pun juga beliau, dan begitu juga beliau setiap saat teh yaitu beliau urus. Dan ketika anak-anaknya beliau nikah, dan ketika beliau tidak dapat perhiasan, maka beliau ketika anak-anak perlu beliau memberikan perhiasannya itu. Jadi kepada anak-anak beliau senantiasa menekankan kepada anak-anaknya untuk berkhidmat, dan karena pengaruh itulah anak-anak beliau sangat kuat ikatannya dengan jemaat, dan beliau seorang yang berwasiat. Dan pada tahun 1953 beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan semangat, dan Allah beri taufik untuk meneruskan kebaikan. Begitu juga cucunya sebagai murabbi juga, dan sebagai Islam Irsyad sebagai Nazarat Islam Irsyad. Begitu juga Munir Jawi sebagai private secretary di sini, itu mantunya. Jadi ada 4 anak-anaknya itu sebagai wakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu keinginan beliau yang berkaitan dengan anak beliau dapat disempurnakan, dan anak-anaknya pun dapat ditingkatkan dalam kebaikan dan meninggikan derajat almarhumah. Kemudian anak-anak yang lain, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.